Silakan Pak Ferry. Oke. Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, keadaan, haleluya, keadaan apapun, keadaan situasi apapun, janji Tuhan tidak bisa dibendung. Situasi apapun, janji Tuhan pasti digenapi. Pastikan itu, saudara. Saya juga ikut merasakan apa yang dirasakan saudara. Lebih lagi Tuhan ikut merasakannya. Kesulitan, masalah. Tapi yang Tuhan suka dari kalian adalah cari Tuhan. Itu yang lebih penting. Bukan cari kebenaran diri, bukan cari kesalahan orang, tapi cari Tuhan. Ya. Baik lewat map Google, lewat online, link Zoom, apapun. Itu yang paling penting. Ya, persekutuan itu harus ada karena Tuhan, bukan karena situasi. Persekutuan harus ada karena yang kita cari Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya dengan judul mengalami janji Tuhan di masa sulit. Katakan kiri kanan, mengalami janji Tuhan di masa sulit. Kita buka Yesaya pasal 30 ayat 26. Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan bagi bangsa Israel, khususnya bagi kita. Ya, yang pertama dikatakan terang matahari akan 7 kali ganda, seperti terangnya 7 hari. Ini yang pertama, seperti terangnya 7 hari. Ya, angka 7 itu berbicara sempurna. Berkat yang pertama, pewahyuan yang saya terima adalah berkat yang sempurna. Katakan berkat yang sempurna. Nah, yang kedua dikatakan pada waktu Tuhan. Artinya apa? Di masa sulit, yang pertama ada berkat yang sempurna. Yang kedua, di masa sulit ada kairosnya Tuhan. Yang ketiga dikatakan menyembuhkan bekas pukulan. Kata bekas itu artinya sudah melewati. Kata bekas itu artinya sudah melewati yang disebut dengan proses. Ini dia janji Tuhan di masa sulit yang ketiga. Artinya apa? Kita sudah alami kebaikan Tuhan. Kita sudah alami kasih setia Tuhan. Itu selalu baru. Ada sukacita? Baik, saya mulai. Yang pertama, berkat yang sempurna ada 3 arti. Arti yang pertama, menikmati Tuhan. Ada banyak orang punya harta, punya posisi, punya kedudukan, tapi tidak menikmati. Tapi berkat yang sempurna artinya menikmati. Ada rasa cukup di situ. Ada damai sejahtera di situ. Karena berbicara jumlah itu standar, relatif. Tapi apakah alami enggak berkat yang sempurna di masa sulit? Alami. Kenapa kita alami berkat yang sempurna di masa sulit ini? Karena kita menikmati Tuhan. Amin. Tapi pesan Tuhan, kita alami berkat yang sempurna yang pertama menikmati. Tolong jangan nyaman. Jangan puas diri. Terus cari Tuhan. Sama seperti ini. Kondisi kita ya hanya lewat map Google ini, lewat
link Zoom, lewat online. Tetapi kita menikmati. Amin. Kita menikmati. Saya pun semalam ada di Bekasi karena udah dekat Cikarang, saya lanjut menginap di Cikarang. Saya posisinya itu ada di ruangan sedikit terbuka karena harus check out. Tapi saya menikmati Tuhan di sini. Amin. Pun saudara menikmati Tuhan walaupun ada di rumah-rumah, ada dimanapun, menikmati. Berarti dalam nama Tuhan Yesus, di masa sulit ini saudara terima berkat yang sempurna. Apa itu? Menikmati Tuhan. Kasihnya, hadiratnya. Amin. Keintimannya, itu yang paling penting saudara. Berkat yang sempurna yang kedua artinya apa? Utuh. Katakan utuh. Utuh itu artinya apa? Tuhan tidak setengah-setengah. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Amin. Saya lihat muka saudara, muka-muka keutuhan ini. Muka-muka utuh. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya, tidak setengah-setengah. Ya, haleluya. Tidak setengah-setengah. Itu arti berkat yang sempurna. Tadi menikmati. Dua, utuh. Artinya apa? Tidak pernah berhutang Tuhan. Karena itu apa yang kita tabur dalam roh. Tabur doa, tabur waktu. Ya. Semuanya itu. Tuhan tidak pernah berhutang. Itu artinya berkat yang sempurna yang kedua. Utuh. Berkat sempurna yang ketiga artinya apa? Tak terbatas. Katakan tak terbatas. Tak terbatas itu, ya, itu artinya apa? Kita ada di area, kita ada di zona Tuhan, ya, bukan di zona terbatas. Kalau zona terbatas itu pikiran kita, zona terbatas itu kekuatan kita, zona terbatas itu kemampuan kita, zona terbatas itu masalah, keadaan. Tapi kita mengalami berkat yang sempurna aja apa? Ada di area tak terbatas. Amin. Artinya ada di area supranatural. Ada di area mujizat. Ada di area pemulihan. Oh, haleluya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Buka tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima berkat yang sempurna. Satu, menikmati. Dua, utuh. Tiga, tak terbatas. Katakan amin. Nah, yang kedua di masa sulit ini, saudara mengalami yang disebut ya waktu Tuhan. Kita mengenal dua waktu. Satu yang disebut dengan kronos. Kronos itu waktu kita. Perputaran hari, minggu, bulan, tahun, itu kronos. Tapi ada jenis yang kedua yaitu kairos. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, saudara terima ini. Saudara terima ini. Ya. Janji Tuhan di masa sulit itu apa? Kairosnya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi kairosnya Tuhan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita bicara kairosnya Tuhan, artinya apa? Apa yang Tuhan sudah buka. Tangkap ini. Apa yang Tuhan sudah buka. Terobosan terjadi. Breakthrough terjadi. Apa yang Tuhan sudah buka. Itu artinya kairos. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak satupun yang menutup. Itu kairos. Dan dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara, alami ini. Kairosnya Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup. Ya. Yang terbuat dari besi. Yang terbuat dari tembaga. Dihancurkan. Diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pintu berkat terima. Pintu kesembuhan terima. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh, rabatakarabasika, rabatakarabasika. Terima dalam nama Yesus. Itu dia. Saudara alami janji Tuhan di masa sulit. Apa itu? Kairosnya Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan tadi menyembuhkan bekas pukulan. Saudara, selama ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ya, itu apa itu? Kebaikan Tuhan. Kita lewati, membekas. Apa yang paling membekas? Tuhan pernah tolong kita. Amin.
Ya, masa-masa pandemi, sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama kita. Sekalipun ada dampak di kesehatan, ada dampak di keuangan, tapi membekas. Kita lewati. Itu dia janji Tuhan di masa sulit. Ya, kita mengalami itu. Kita mengalami yang disebut dengan apa? Proses-proses itu. Itu membuat kita berkata hari ini, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Ini yang kita katakan hari ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini yang kita katakan sudah membekas. Nggak mungkin hilang bekas itu. Bekas apa? Kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan? Ia menyembuhkan segala sakit kita. Amin. Ia mengampuni segala dosa kita. Ia memangkutai kita dengan kasih setia dan rahmat. Memuaskan perut kita dengan kebaikan. Sehingga hidup kita menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Haleluya. Saudara, alami janji Tuhan di masa sulit. Apa itu janji Tuhan di masa sulit? Yang pertama, berkat yang sempurna. Ingat ya, ada 3 berkat yang sempurna. Menikmati, utuh, tak terbatas. Alami janji Tuhan di masa sulit. Yang kedua, kairosnya Tuhan. Artinya apa? Pintu sudah terbuka. Terobosan sudah terjadi. Ya, alami janji Tuhan di masa sulit. Yang ketiga apa? Membekas segala kebaikan Tuhan. Tidak pernah hilang dari kita. Ada amin? Saya masuk kepada poin yang kedua. Saya masuk pada poin yang kedua yang sangat penting. Ya, kunci rahasia. Kunci rahasia untuk alami janji Tuhan di masa sulit. Kita kembali ke Yesaya 30. Buka ayat 18. Ini intinya di sini. Ini rahasia. Ini kunci untuk menerima janji Tuhan di masa sulit. Yesaya 30 ayat 18. Oh, haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin. Kata menantikan sini ada 2 yang dikatakan. Di bagian A ada kata menantikan. Di bagian B ada kata menantikan. Di ayat 18 bagian A, di ayat 18 kata Tuhan menantikan, itu artinya inisiatif Tuhan. Idenya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Yang saya sebut, bagian yang pertama adalah bagian Allah. Yaitu apa? Anugerah Allah. Amin. Bagian kita yang kedua. Dan ini bagian kita. Di ayat 18 bagian B ada kata menantikan. Sebab Tuhan adalah yang adil. Ini bagian kita. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kata berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Itu bagian kita. Ini merupakan kunci untuk kita terima janji Tuhan di masa sulit. Berkat yang sempurna. Amin. Kairosnya Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah hilang. Sudah membekas. Tidak pernah hilang terus. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan alami. Apabila kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Katakan kiri kanan, menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin bahas di sini. Kata menantikan dalam bahasa Ibrani artinya kawah. Kawah. Ikuti dengan saya. Kawah. Kawah itu diindonesiakan, diterjemahkan, disebut 3 unsur. Unsur yang pertama berunsur kata diam. Katakan diam. Yang kedua ada unsur bertahan. Katakan bertahan. Yang ketiga ada unsur bertekun. Katakan bertekun. Itulah arti dari kawah. Itulah arti dari menanti-nantikan. Dan inilah kunci rahasia untuk kita alami janji Tuhan di masa sulit. Yang sempurna, amin. Kairosnya Tuhan, waktu Tuhan, terobosan. Dan ketiga, kebaikan-kebaikan Tuhan yang membekas, tidak pernah hilang. Yang pertama, ada kata unsur berdiam. Mazmur dikatakan, satu hal yang telah kuminta. Mazmur 74, satu hal yang telah kuminta. Diam di rumah Tuhan. Itu kuncinya untuk alami janji Tuhan. Kata diam artinya Tuhan yang bertindak. Kata diam artinya
Andalkan Tuhan. Kata diam itu artinya keintiman dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Kata diam artinya mengejar Tuhan. Mencari wajah Allah. Mendekat pada Tuhan. Amin. Yang kedua, ada kata bertahan. Unsur bertahan. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Terjemahan lain dikatakan, hendaklah kamu bertahan dalam Tuhan. Haleluya. Kata bertahan ini sama seperti seumpama burung Raja Wali. Dia ada di gunung batu yang harus dia mati. Dia bertahan selama 150 hari. Sehingga proses dia mengubah diri, mengubah hidupnya. Supaya bisa bertahan. Dia mematahkan paruhnya yang sudah tua. Dia mencabut bulu-bulunya yang sudah menebal. Dia mencabut kuku-kukunya yang ada di kakinya. Dan akhirnya dia terus bertahan. Sampai tumbuh paruh yang baru dan menjadi kuat. Tumbuh sayap yang baru. Dan tumbuh kuku-kuku yang baru. Dan terus dia bertahan. Sampai pada akhirnya dia terbang lagi. Diperpanjang umurnya menjadi 30 tahun lagi. Sehingga puncak kekuatan Raja Wali ada di umur 70. Apa rahasianya? Karena burung Raja Wali itu bertahan hidup. Kita pun demikian di masa-masa sulit ini. Ada berkat yang sempurna. Ada kairosnya Tuhan. Ada kasih Tuhan yang terus membekas. Yang tidak pernah hilang. Yang kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Apabila kita menantikan. Kita bertahan dalam Tuhan. Amin. Ada kesetiaan di situ. Ada komitmen di situ. Ada ketaatan di situ. Ada kesetiaan di situ. Dan yang ketiga, kata bertekun. Kata bertekun itu artinya apa? Memelihara iman sampai garis akhir. Memelihara iman sampai garis akhir. Itulah kunci untuk kita alami janji Tuhan di masa sulit. Berkat yang sempurna. Kairosnya Tuhan. Membekas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Apabila kita bertekun, kita pelihara iman kita. Pastikan tidak ada yang dapat menggeser posisi Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Terus bertahan. Tuhan segera datang. Terus bertekun. Pelihara iman kita. Bertahan dalam pertandingan iman. Kita memulai dengan roh. Jangan berakhir dengan kedagingan. Terus. Sampai hidup yang kekal. Ada sukacita. Inilah berkat Tuhan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima janji Tuhan. Terima. Buka tangan saudara. Terima janji Tuhan. Berkat yang sempurna. Terima. Menikmati. Utuh. Dan tak terbatas. Kairosnya Tuhan terjadi. Waktu Tuhan tiba. Pintu Tuhan. Pintu berkat terbuka. Dan alami. Kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan. Berdiam, bertahan, bertekun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara.